Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali ya di pembahasan literasi sains. Nah, kali ini adalah kita akan membahas ya soal ya yang kurang lebih ini soal yang kisi-kisinya itu dekat dengan kisi-kisi yang akan diujikan di ASPD, karena mengingat ASPD itu kurang lebih 3 sampai 4 minggu lagi ya, 3 mingguan lah ya. Nah, semakin deket nih, jadi saya harap adik-adik nih kelas 9 sudah mulai mempersiapkan diri ya. Oke, tanpa basa-basi kita langsung saja ya, kita bahas soal dari nomor 1. Nomor 1 ini kalau kita lihat dari gambar ya, ini adalah soal tentang menghitung volume ya, besaran volume. Nah, kita tahu ya, untuk mencari volume ya, nih pernyataan yang benar terkait volume telur. Berarti volume ini ya, telur ini berapa? Nah, untuk menghitung volume ya, kita sudah tahu ya, caranya dengan salah satunya dengan menyiapkan tempat seperti ini ya, kemudian dimasukkan cairan air dan lain-lain ya, kemudian diukur ya sebelum dimasukkan telur itu berapa. Kalau di sini ya ternyata menunjukkan 400 mili. Nah, kemudian dimasukkan bendanya yang ingin diukur volumenya ya, misalkan di sini ada telur. Ternyata setelah dimasukin telur dia menjadi 600 ya, 600 mili. Nah, berarti berapa volume telur? Volume telur ya adalah selisih volume yang setelah diisi atau volume akhir dengan volume yang sebelum diisi bendanya. Berarti berapa? 600 dikurangi 400, hasilnya adalah 200 mili. Ini adalah volume telur. Jadi jawaban 4 adalah yang C, selisih antara volume akhir dan awal, yaitu 200 mili. Kita lanjut ke nomor 2. Fenomena embun es. Nah, ya, silakan adik-adik bisa membaca sendiri ya. Tapi ini yang ditanyakan apa sih? Yang ditanyakan proses terbentuknya embun es. Berarti kita harus tahu nih kalau prosesnya dari mana ke mana ya ini. Nah, harus tahu itu ya zat awalnya apa ya, kemudian menjadi zat akhir. Zat akhirnya apa? Zat awalnya apa? Nah, oke. Nah, untuk tahu embun es kita bisa lihat nih di bacaan ya. Terbentuk dari uap. Uap itu apa sih? Uap air itu berarti zat gas ya. Nah, uap berarti dia gas. Di atas titik beku yang datang dalam kontak dengan permukaan padat yang suhunya berada di bawah titik beku, dan dihasilkan perubahan fase dari uap mencapai titik beku. Nah, berarti menjadi embun yang beku. Nah, kita tahu ya, embun yang beku berarti dia menjadi padat, zat gas menjadi padat ya, atau disebut dengan proses kristalisasi. Nah, gas ke padat disebut kristalisasi. Nah, kita bisa lihat di sini dari pilihan jawaban kita sudah tahu ya kalau kira-kira ini adalah proses kristalisasi apa. Tapi kita cek apakah benar dia dari partikel Z ke X. Nah, kita tahu kalau gas itu partikelnya itu sangat tidak rapat ya, jadi partikelnya tidak saling berdekatan. Beda dengan zat padat. Zat padat yang mana nih? Tentu yang X ya. Zat padat dia teratur, rapat. Nah, sementara zat gas itu tidak teratur, kebalikannya. Kemudian renggang, sangat renggang. Nah, yang Y ini apa kira-kira? Zat cair. Nah, dia tidak serapat zat padat tapi juga tidak serenggang zat gas. Nah, kemudian dia tidak seteratur zat padat tapi juga tidak seberantakan zat gas. Nah, di tengah-tengah zat cair ini. Berarti kalau dari tadi gas ke padat berarti dari Z ke X. Nah, betul, dari Z ke X. Kita lanjut. Nomor 3. Nah,
Nomor 3 di sini adalah kita mencari apa nih? Mencari di sini proses fisika dan perubahan fisika dan kimia. Nah, perubahan fisika dan kimia ya kita sudah tahu ya, kalau fisika apa bedanya dengan kimia. Kalau fisika itu ya saya tuliskan fisika itu biasanya hanya berubah bentuk. Nah, sementara zat tetap. Maksudnya gimana? Contoh, proses terbentuknya es batu. Nah, dia berubah bentuk ya, dari yang awalnya dia itu cair menjadi padat. Nah, tapi apakah tetap zatnya tetap ya? Apa zatnya? Air. Nah, dia tidak ada perubahan zat intinya tetap dia air. Nah, sementara kimia itu ya, dia itu terdapat perubahan zat. Nah, contohnya apa? Contohnya misalkan ketika kayu yang dibakar. Nah, kayu ya zatnya kayu ya. Kemudian ketika dibakar ya dia akan menjadi arang ya. Arang itu ya dia sudah berubah menjadi yang namanya karbon. Jadi dari kayu menjadi karbon. Nah, berubah ya zatnya, berubah. Nah, itu berarti dia termasuk perubahan kimia. Kemudian ciri-ciri lainnya perubahan kimia itu biasanya terjadi reaksi. Nah, kita lihat di sini mana yang tepat ya. Kita lihat satu-satu pernyataan. Pernyataan 1, besi berlubang menunjukkan perubahan fisika. Oke lah, besi berlubang. Tetap besi ya. Karena bereaksi. Nah, alasannya salah. Kalau ada reaksi harusnya dia kimia. Nomor 2, korosi. Korosi itu berarti penayangan ya. Besi yang neyeng merupakan perubahan kimia. Betul, karena besi yang neyeng dia sudah berubah zatnya. Dia sudah bukan besi lagi, tapi ada beberapa perubahan zat di situ. Ya, karena akibat ada udara dan air yang mempengaruhinya. Nah, biasanya kalau kimia itu juga ya dia perubahannya itu ada andil dari partikel lain. Nah, misal bakteri. Nah, contohnya di apa? Di pembuatan tape. Nah, dia ada andil zat lain berupa bakteri. Nah, kemudian menjadi tape yang dia awalnya beda dengan singkong, ada tambahan-tambahan ya menjadi alkohol dan sebagainya. Itu salah satu contoh kimia tuh, tape. 3 karat besi berwarna merah kecoklatan menunjukkan perubahan kimia. Betul. Karena ada reaksi. Nah, betul. Kimia pasti ditandai dengan reaksi. Berarti jawabannya 2 dan 3. Lanjut ya. Sampai sini saya harap adik-adik masih konsen ya. Nah, insya Allah masih konsen. Kita lanjut ya. Bunga telang ini ini ada pH ini asam basa nih ya, tentang asam dan basa nih. Oke, tentang asam dan basa. Nah, yang ditanya apa sih? Larutan X dan Y berwarna merah diuji dengan. Nah, berarti kita harus tahu nih X, Y ini asam atau basa. Cluenya di mana? Cluenya ya, yang pertama dari sini nih. Bunga telang ini ya, dia bisa salah satu indikator ya, selain lakmus ya, terus selain kubis terus ada beberapa indikator lain ya. Bunga telang ini yang warnanya ungu-ungu ya, atau merah ya. Biru kebiruan sih ya, dia bisa untuk indikator menentukan suatu zat itu dia termasuk asam atau basa. Nah, di sini ada rentang pH. pH kalau asam, pH ya angka indikator angka ya, semakin dia sedikit semakin asam, semakin dia nilainya besar semakin basa. Yang netral itu di sekitaran 7. Nah, jadi 1 sampai 6 ya, 1 sampai 6 itu kemungkinan adalah asam, sementara 8 sampai 14 itu adalah
basa, menunjukkan kalau dia basa. Nah, kita lihat ya di sini. Kalau dia 1 sampai 4, dia warnanya merah muda. Berarti 1 sampai 4 ini dia kalau asam. 5 sampai 10 biru. Nah, ini kemungkinan ya netral lah, netral. Deket-deket netral. 11 sampai 14 sudah jelas ini basa. Nah, kalau basa dia warnanya hijau. Nah, dari informasi ini kita cek lagi informasi berikutnya. Nah, larutan X setelah diteteksi ekstrak telang ini dia merah muda, berarti X itu apa? Merah muda berarti dia asam. Y jadi hijau berarti dia basa. Nah, oke ya. Udah tahu nih sekarang X asam, Y basa. Nah, di sini ada uji lain yaitu fenol. Ya, fenol talein. Nah, di sini kita bisa lihat ya indikator fenoltalein ya. Kalau larutannya basa dia merah muda, kebalik ya. Kalau di fenoltalein dia malah kebalik. Kalau dia asam malah nggak berwarna. Nah, kalau asam dia tidak berwarna. Berarti kalau basa untuk fenol ya, kalau telang tadi dia kalau asam malah merah muda, tapi kalau fenol dia asam tidak berwarna, basa yang justru merah muda. Nah, kita cek nih di sini. Larutan X berwarna merah muda saat diuji. Nah, tadi kalau fenol merah muda artinya apa? Basa, berarti salah ya. 2. Larutan Y berwarna merah muda saat diuji. Nah, benar. Y kan basa ya, tadi kita udah cek dengan telang. Nah, betul. Larutan X adalah H2SO4. H2SO4 apa itu H2SO4? Asam sulfat. Nah, yang pernah viral tuh asam sulfat ya kan. Nah, sudah dilihat asam, ada asam, berarti dia asam atau basa tuh? Asam. Larutan X adalah asam, bener nggak? Nah, bener. Berarti jawabannya apa? 2 dan 3. Oke, lanjut. Nomor 5. Nomor 5. Nah, ini reaksi, ada reaksi ya di sini yang ditanya apa nih? Pernyataan yang benar terkait informasi dalam teks tersebut. Oke ya. Ya. Oh, ini reaksi molekul senyawa, molekul unsur. Nah, kita harus tahu nih, unsur atau senyawa. Unsur ya, itu ciri-cirinya satu huruf besar. Nah, kalau senyawa ya lebih dari satu huruf besar. Nah, jadi satu huruf besar, kalau cuma satu huruf besarnya tuh berarti dia unsur. Contohnya apa? Misalkan H2. Ada berapa huruf besar di sini? 1, berarti dia unsur. H2O. Senyawa, karena ada berapa huruf besar? H dan O. Na, ayo. Ada 2 huruf tapi yang besar hanya 1 N-nya, natrium. Ini hanya natrium, ada Na tuh masuk ke jadi 1 nih, jadi N-nya. Hanya 1 huruf besar berarti unsur. Beda dengan Na dan Cl. Senyawa. Bisa ya dipahami. Oke, kita lihat. Gas klorin merupakan molekul unsur karena bereaksi dengan H2 dan NaOH. Klorin tuh Cl ya. Dia unsur benar, tapi kita lihat alasannya karena bereaksi dengan H2 dan NaOH. Alasannya bukan itu. Dia unsur karena hanya mengandung satu unsur saja, Cl. Jadi salah alasannya. B. Gas hidrogen H ya, merupakan molekul senyawa, udah jelas salah. H tadi apa? Unsur. C. Natrium hidroksida ya, NaOH merupakan molekul senyawa, betul ya. Karena terbentuk dari NaCl dan H2O. Kita lihat nih. NaOH ya, NaOH itu ya berarti Na plus O plus H. Nah, bukan ya, memang NaCl dan H2O dia bereaksi membentuk ini, tapi tidak hanya ini kan, ada Cl dan H2-nya. Jadi NaOH itu ya dia terbentuk dari Na, O dan H-nya. Cl-nya tidak ada ya. Cl tidak ada di sini. Berarti dia benar senyawa tapi alasannya salah. Yang D, natrium klorida NaCl tadi ya, senyawa, benar. Ya kan, benar ya. Karena terdiri dari 2 unsur yang berbeda yaitu Na dan Cl. Nah, benar ya, NaCl, Na dan Cl. Oke, betul. Kita lanjut nomor 6. Oke, nomor 6 di sini pemuaian ya, pemuaian. Nah, yang diinginkan ya dalam
MCB itu sama seperti sekring. Jadi ketika dia ada konsleting arus yang berlebih gitu kan, dia akan memutus supaya apa? Supaya terhindar dari kebakaran. Nah, ini terputus nih, dia otomatis memutus ketika ada konslet. Nah, konslet itu kelebihan arus itu, kelebihan tegangan atau arus ya, dia biasanya akan menimbulkan panas. Nah, panas tadi yang dimanfaatkan oleh bimetal ini. Bimetal itu jadi ada logam yang dia tuh logamnya itu dia terdiri dari dua logam. Logam yang kiri dan yang kanan. Nah, kenapa dipakai bimetal ya? Karena supaya dia bisa melengkung. Nah, karena ketika itu dia punya koefisien muai yang berbeda ya. Nah, ketika kena panas, misalkan ya, ini ada logam P, yang ini logam Q. Nah, dia ketika kena panas akan melengkung ke kanan ketika logam Q ini koefisiennya ya rendah. Nah, lebih rendah dari yang logam P. Nah, dia akan melengkung ke kanan. Jadi akan melengkung ke koefisien yang lebih rendah. Nah, di sini dia ke kanan ya, doyongnya ke kanan. Jadi kemungkinan yang P ini harusnya koefisiennya lebih rendah. Kita lihat pilihannya di sini. 19 yang P dia kebalik ya, ini P 19 Q 17. Nah, ini salah ya. Harusnya yang P itu lebih kecil kan? Yang P tadi harusnya lebih rendah. Yang B 17 ini juga salah. C 19 aluminium 2. Nah, ini yang benar nih, yang C. Oke, lanjut. Oke. Ke nomor 7 manfaat mandi air hangat. Wah, ini ada di soal tahun lalu ya. Ini tentang asas black. Asas black itu adalah ketika dua zat itu dengan suhu yang berbeda dicampur, maka dia akan berada dalam titik satu suhu yang seimbang. Contoh gampangnya ketika adik-adik mencampur air dingin dan air panas, dia akan kemungkinan besar akan air hangat ya, tergantung berapa banyaknya air dingin dan panasnya. Kalau banyak air panasnya ya dia akan makin tinggi suhunya. Kalau dia banyak air dinginnya dia akan makin rendah. Nah, itu asas Black. Nah, itu bisa kita ukur suhu kesetimbangannya berapa. Di sini ada dua air ya yang dicampur ya. Air mandi air hangat berarti ada air biasa, air dingin, dan air panas ya kan, air mendidih. Nah, berarti di sini ada air dingin, di sini ada air panas. Ya, suhu keseimbangannya berapa? 44. Nah, yang dicari 44 kan? Ya, tidak lebih tinggi dari 44 aja. Jadi dia maksimum di 44. Nanti setelah dicampur suhunya harus 44 maksimum. Nah, seperti itu ya. Nah, kita cari rumusnya apa? Rumusnya M C delta T ya sama dengan M C delta T sama dengan. Nah, oke, gitu ya. Jadi MC delta T sama dengan MC delta T. Tapi ini ada dua zat yang berbeda. Nah, kita cari M, masanya air dingin. Di sini diketahui nggak? Air dingin masanya 12. Kita tulis 12, sudah kilo ya. Kalau jenis air, di sini ada ya. Air 4200, tulis 4200 gitu ya. Kemudian delta T-nya, Nah, delta T dia suhunya airnya dingin 22. Nah, yang delta T ada selisih ya, selisih dari suhu kesetimbangan ke suhu awal. Suhu awalnya 22, suhu kesetimbangan 44. Berarti selisihnya 44 dikurangi 22 berapa? 22. Oke, udah dapat ya. Air panas, masanya berapa? Oh, ini masa yang dicari ya kan? Harus ditambah sebanyak. Nah, berarti masa yang dicari kita tulis M aja. C, kalau jenisnya air sama-sama air ya 4200. Delta T-nya dia air panasnya awal 88. Ke 44, 88 ke 44 berarti selisihnya 44 juga. Kita hitung 12 kali 4200 kali 22. Ini pakai kalkulator sebentar nih. Kalkulator ya. Oke. Ya. 12 dikali 4200 dikali 22. Hasilnya 1.108.800 sama dengan M, tulis M,
4200 dikali 44. Ya, 4200 kali 44. Jawabannya 184,800. M-nya berarti yang besar dikurangi yang kecil, berarti M sama dengan 1.108.800 dibagi 184.800. Hasilnya dapat kalkulator. Besok kayaknya ada kalkulator ya waktu SPD, mudah-mudahan ya, karena lumayan bisa mempercepat ya dengan kalkulator. Dibagi 184.800 ya. Hasilnya 6. Hasilnya 6. Jadi jawabannya yang mana? Oke, that's it, jawabannya 6. Oke, lanjut nomor 8. Nomor 8 ini yaitu tentang apa nih? Tentang gaya ya, gaya resultan gaya. Nah, orang tarik tambang nih, yang kanan dia sebesar 400 tambah 350, yang kiri 250 tambah 350. Yang ini belum tahu, yang ini juga belum tahu. Nah, ini kalau sekilas ini lebih besar mana nih? 250 tambah 350 berarti berapa tuh? 600 ya. Nah, yang ini 400 tambah 350, ini 750. Berarti sekilas lebih besar yang kanan ya, berarti harusnya gayanya ke kanan. Tapi kan kita nggak tahu yang ini sama ini berapa. Nah, kita lihat. Pernyataan 1, resultan gaya kelompok 1 900 ke kanan jika orang pertama memberikan gaya sebesar 300. Kalau dia ini yang tanda tanya ini, yang kelompok 1 ini 300, dia gayanya ke kanan. 600 tambah 300 900. Ya menang 900 ya dari 750. Nah, ini masih nggak diketahui, ini nggak dianggap, ini belum dianggap. Ya harusnya dia gayanya ke kiri bukan ke kanan. Salah. Nomor 2, resultan gaya kelompok 2 1000 ke kanan jika 1000 ke kanan ya, jika orang ketiga memberikan gaya 250. Nah, kalau orang ketiga mana tadi tuh? Loh. Nah, ini dia itu memberikan 250. 750 tambah 250, 1000 ke kanan, betul ya. Nah, betul, berarti 2 ya. 3, kelompok 1 akan menang jika gaya yang dikeluarkan oleh orang pertama 450 dan gaya orang ketiga pada kelompok 2 250. Yang satu tambah 450, yang satu 250 ya. Kelompok 1 yang menang, bener nggak? Berarti ini ditambah berapa nih tadi ya? Ditambah 450 ya. Nah, 450, yang kanan 250 ya. Kita hitung totalnya 600 tambah 450 1050. Tadi 700 tambah 250 1000. Menang siapa? Kelompok 1 ya, gayanya ke kiri. Nah, kelompok 1 akan menang. Ya, betul, 2 dan 3. Lanjut, nomor 9, energi dalam loncat indah. Nah, ini kita ngomongin tentang energi mekanik ya, energi mekanik dan energi potensial dan kinetik. Kita harus tahu rumusnya nih. EP itu rumusnya MGH, megah. EP suka megah. EK setengah mafia kuadrat. EM adalah EP ditambah EK. Nah, karena EP itu ada HH apa? H itu ketinggian. Kalau di EK ada V. V itu apa? Kecepatan. Berarti kalau EP itu syaratnya harus ada ketinggian, EK harus ada kecepatan. Nah, syaratnya ya. Kalau nggak ada ketinggian, misalkan si orangnya di bawah sini ya, berarti EP ada nggak? EP 0. Nah, kalau misalkan di sini EP ada nggak? Ada, EP-nya ada ketinggian ya di sini entah berapa ya. Kita lihat nih, ada kok di sini. Oh, ternyata 10 meter. Oh, di sini ada tulisannya 10 meter ya. Di sini 10 meter. Nah, berarti ada ya, EP ada. EK ada nggak EK? Dia diem nggak? Diem, berarti EK sama dengan 0. Nah, gitu. Mudah ya. Di L kita analisa ya. Di L ada ketinggian, jelas EP ada ya. EP berapa nih? 10 meter, dia loncatnya berapa? Maksimum dia loncat 3 meter, setinggi 3 meter ya. 3 berarti 10 tambah 3
berapa? 13 meter. Nah, dia ini posisi L, dia tingginya 13 meter. EP tentu ada EK. Nah, ketika ya perlu diketahui ketika benda bergerak ya, benda bergerak seperti ini dari atas dari bawah ke atas, ketika dia sampai ke titik tertinggi dia akan ada momen dia diam sejenak, kemudian dia baru turun sing gitu ya. Makanya ini dimanfaatkan untuk akrobatik nih ketika posisi paling tinggi, karena dia ada kayak posisi stabil diam sejenak gitu. Nah, kalau diam berarti EK ada nggak ada, EK 0, berarti yang ada hanya EP. Nah, kita hitung EP-nya nih di sini ya, kita hitung. Oh, di sini bisa kita hitung EP di sini dulu ya. Lupa, karena dia ada EP kan tadi, EK-nya yang 0. EP sama dengan MGH, masanya berapa nih? 46 ya, 46, G-nya 10, G selalu 10 ya. H hanya 10. 46 kali 10 kali 10, 4600 Joule. Nah, berarti ada 4600 Joule di sini ya. Nah, di sini sekarang dia lebih tinggi, berarti EP-nya harusnya lebih besar ya. Kita kalikan masanya tetap ya. EP sama dengan masanya 46, G-nya kali 10, hanya 13. Hasilnya berapa? 46 kali 10 kali 13. Di sini ada nih 5980. Nah, saya nyontek aja nih. 5980 Joule. Nah, ya. Nah, tadi EM itu kan penjumlahan EP tambah EK. Nah, kalau saya tanya di sini EM berapa? EK 0, EP 4600, berarti EM-nya ya 4600 kan 0, EK-nya 4600 tambah 0, 4600. Di sini EK 0 juga, EP-nya 5980, berarti EM-nya 5980. Nah, gitu ya. Mudah kan? Nah, ini di posisi M. Ini dia sesaat sebelum jatuh ke air. Berarti EP ada nggak EP? EP ada ya, atau enggak? EK jelas ada. EK ini kan dia bergerak kan? Dia bergerak, berarti EK ada. EK ada. Nah, EP ada nggak EP? Mungkin EP mungkin. Loh. EP ya mungkin ada. Nah, kan tergantung ya. Oke. Nah, EM. Sekarang EM. Nilai EM ya. EM itu konstan. EM itu konstan. Konstan artinya dia tetap mau EM di sini. Ya, kecuali dia posisi jadi EM konstan itu dia hukum kekalahan energi mekanik ya. Kalau EM dimanapun itu konstan kecuali bendanya diam atau enggak di bawah. Nah, kalau diam atau dan di bawah dia EM-nya 0 karena EP 0, EK 0, 0 tambah 0, 0. Nah, tapi kalau dia sedang pergerakan seperti ini nih, nah atau seperti ini, EM-nya pasti ada. Dan EM-nya tuh konstan sama dengan yang mana? Nah, sama dengan yang ini, 5980. Nah, berarti EM di sini 5980 juga. Kita lihat pernyataannya. Energi mekanik saat atlet tersebut di posisi L adalah 4600 saat posisi L di sini. Salah ya, 5980. Salah. EP saat atlet di posisi K adalah 4600. Di sini EP-nya 4600 ya. Betul. EK posisi di K ini nggak tahu ya. 4. EM saat atlet berada di posisi M 5980. Pasti ini 5980. Betul. Nah, ya jawabannya ya 2 dan 4. Oke, kita ke nomor 10, fase bulan. Nah, fase bulan, nah ini yang ditanyakan apa nih? Pasang. Oh, pasang itu ada pasang purnama dan pasang perbani. Ini mudah banget ya. Kalau pasang perbani itu dia syaratnya apa? Syaratnya itu posisi bulan, matahari dan bumi itu dia 90 derajat. Contoh ini matahari di sini, bumi di sini, maka bulannya harus di sini nih. Nah, 90 derajat seperti ini atau ke bawah gini. Nah, jadi pasang perbani itu di sini sama di sini. Pasang purnama ketika posisinya lurus bulan, matahari, bumi. Nah, ini namanya pasang purnama. Juga purnama. Nah, tapi ini yang paling
pasang di sini nih, purnama ini paling pasang. Perbani itu maksudnya dia setengah-setengah lah ya kan, pasangnya nggak surut nggak pasang banget juga, dia setengah. Nah oke, kita lihat pada saat bulan di posisi 1 merupakan bulan mati sehingga mengalami pasang perbani. Di sini ya harusnya pasang purnama, salah. Pada saat posisi 2 kuartal pertama sehingga mengalami pasang perbani. Posisi 2 yang mana nih? Nah ini betul perbani ya. 3, posisi 3 pasang purnama, ini juga betul ya, berarti udah dapat ya jamnya 2 dan 3. 2 dan 3. Posisi 4 pasang purnama, salah, perbani yang benar. Oke, berarti 2 dan 3. Oke, kita lanjut di part berikutnya ya. Mudah-mudahan tetap fokus. Kita ketemu lagi di part berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.